Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Mufidah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Langsung saja pada pertanyaannya. Menurut ayah dan bunda, bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet? Menurut saya, kita harus sering-sering mengajak anak-anak bermain dan belajar. Lewat HP bisa, tapi kita harus mencontohkan yang baik. Seperti kita harus sering-sering juga melihat video atau konten yang bagus-bagus, yang baik buat anak-anak. Jadi anak-anak itu juga mengikuti apa yang kita lakukan. Soalnya anak-anak lebih sering itu meniru kebiasaan orang tuanya. Jika orang tuanya sering musikan gak jelas, lihat video gak jelas, pasti anak-anaknya itu tertarik, ingin mengetahui apa yang orang tuanya itu lihat. Jadi kita harus mencontohkan perilaku baik kita kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah, menurut ayah bunda, kira-kira aplikasi apa saja yang kiranya bermanfaat untuk anak-anak berikan? Contohnya dan penjelasannya. Yang pertama adalah Marble Belajar Sholat. Di dalam aplikasi itu anak-anak diajarkan untuk belajar sholat, doa sholat, niat sholat, semuanya yang bertentangan dengan sholat. Jadi kita ajarkan dengan sikap. Nanti anak-anak bisa melihatnya dengan di HP, di internet itu, di aplikasi Marble Belajar Sholat. Yang kedua, belajar huruf dan angka. Di dalam aplikasi itu banyak sekali huruf, angka, hijaiyah ataupun huruf abjad beserta gambar-gambarnya, ada buah-buahan juga. Jadi anak-anak bisa pemikirannya bisa lebih luas tanpa kita harus kontrol setiap hari. Jadi anak-anak bisa melihat aplikasi itu buat belajar sendiri. Yang ketiga, Marble Lens Quran for Kids. Dalam aplikasi itu bukan tentang huruf hijaiyah yang alif, ba, ta, tapi juga ada harokatnya yang bisa membaca alif, a, ba, ta, seperti itu. Yang keempat, belajar bahasa Inggris. Pada aplikasi itu anak-anak bisa belajar bahasa Inggris mulai dari awal, tentang buah-buahan, tentang hewan, tentang warna, tentang keluarga. Jadi itu sangat bermanfaat sekali ya. Kelima, Mapping for Coloring Fun, yaitu di dalamnya mewarnai, bisa melihat, bisa mengenal tumbuhan, bisa mengenal hewan, yang pastinya itu untuk warna-warna supaya anak-anak kita bisa tidak buta warna, bisa mengetahui dan menghafal warna-warna. Yang keenam, di sini ada paket belajar lengkap untuk TK dan PAUD. Di dalamnya ada membaca, mengaji, berhitung, menulis, dan bahasa Inggris. Ini bisa dibuat untuk cuman mendownload satu aplikasi paket belajar lengkap. Jadi tidak perlu satu-satu untuk huruf, abjad, hijaiyah, atau warna, hewan, bahasa Inggris, cukup hanya satu aplikasi saja.
Yang ketujuh, ABC, belajar membaca. Dari aplikasi ini kita bisa membuat anak-anak kita untuk meniru dan belajar membaca sendiri tanpa kita awasi. Nanti pasti akan ditirukan. Soalnya anak-anak itu sering meniru apa yang kita lihat, apa yang anak-anak itu lihat. Yang kedelapan, Kit Musik Instrument Sound. Dari aplikasi ini kita bisa mengenal banyak-banyak alat musik seperti piano, gitar, drum, trompet, yang nantinya anak-anak bisa praktek langsung lewat aplikasi tersebut. 9. Marble Taman Bermain. Marble Taman Bermain itu juga banyak sekali manfaatnya. Di dalamnya juga ada musik, belajar berhitung, mengenal warna, bentuk, dan ketangkasan lainnya. Jadinya seperti yang paket belajar tadi, di dalam aplikasi ini banyak sekali kegunaannya, jadi tidak perlu mendownload satu persatu. Yang ke-10, aplikasi lagu daerah anak Indonesia. Ini yang penting. Anak-anak juga harus tahu apa lagu-lagu daerah kita, apa lagu kebangsaan kita. Jadi nanti di aplikasi itu bisa disetel ulang lagu-lagu daerah di daerah kita. Pertanyaan nomor 3, jika ada administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetisi guru di bidang teknologi pendidikan, langkah apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran? Di sini saya sangat paham, terutama untuk ibu-ibu. Jika ibu-ibu itu malas atau banyak kerjaan, itu pasti tidak mau untuk belajar yang seperti ini. Maunya itu hanya mengajar, dan mengajar. Padahal di dalam pembelajaran kita harus juga tahu tentang ilmu teknologi seperti HP dan juga komputer, itu wajib tahu. Soalnya di dalam ilmu pendidikan itu tidak luput dengan teknologi. Kita harus mengasih tahu dengan pelan-pelan kalau itu sangat dibutuhkan. Di daerah saya ini ada namanya kelas komputer untuk yang sudah besar-besar, itu maksudnya itu buat pekerjaan. Jadi meskipun seperti saya ini bisa belajar di sana. Nanti di sana itu ada diajarin mulai dari awal tentang komputer. Cara menyalakan, cara mengolah, dan sebagainya. Dan juga ini untuk administrator, itu wajib sekali belajar teknologi. Karena dalam kegiatan pembelajaran kita tidak hanya untuk mengajar dan mengajar, tapi juga harus mengenal ilmu teknologi. Pertanyaan nomor 4, aplikasi apa saja yang pernah digunakan dalam kegiatan kegiatan belajar dan mengajar? Di dalam di lembaganya saya itu jujur saja tidak ada aplikasi untuk belajar dan mengajar. Paling saja itu lewat WA, tapi itu jarang sekali karena ibu-ibunya itu kebanyakan itu
anak-anak kecil dititipkan ke mbahnya, ibunya cari uang untuk biaya anaknya. Jadi itu pasti mbahnya yang mengantar, yang apa yang megang HP itu mbahnya tidak bisa. Jadi saya mencoba untuk pelan-pelan untuk mengasih pencerahan, untuk memberikan tugas langsung, meskipun dalam masa pandemi saya datengin ke rumahnya satu-satu. Tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Saya di sini tidak memakai masker karena saya sendirian, jadi tidak apa-apa. Jadi saya dalam proses ngajar mengajar itu tidak pernah pakai aplikasi apapun selain WA. Kalau WA itu nanti anak-anaknya saya kasih buku, saya pandu dari WA. Kalau mbahnya tidak bisa, saya minta tolong ke tetangganya supaya ketika sudah selesai mengajarkan nanti difoto hasilnya. Jadi supaya tidak ada yang keterlambatan nilai. Jika ada yang kurang agresif, kurang aktif, itu nanti saya beri bimbingan khusus. Yang kelima yaitu saya akan menjelaskan definisi dan manfaat dari aplikasi. Banyak sekali aplikasinya ya. Yang pertama yaitu YouTube. YouTube adalah situs web berbagi video nomor 1 di dunia. Situs yang diakses jika seseorang memerlukan video tertentu. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, mempromosikan perusahaan atau profil individu. Yang kedua, menonton tayangan yang terlewat. Jadi meskipun di TV itu sudah terlewat, kita bisa nonton di YouTube. Yang kedua yaitu aplikasi Gmail. Gmail adalah layanan surel atau email yang dikembangkan oleh Google dalam bentuk web HTTPS. Seseorang dapat saling berkirim surat atau pesan elektronik melalui jaringan internal. Manfaatnya yaitu sangat minim dengan spam, prioritas untuk layanan atau platform lainnya. Itu sangat membantu. Yang ketiga yaitu Google Drive. Adalah layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Manfaatnya menerjemahkan file, mengedit file bersama, melakukan update secara berkala, cadangkan obrolan WhatsApp. Sangat membantu. Yang keempat adalah PDF. PDF adalah Importable Document Format. Jenis format dokumen atau berkas untuk keperluan petukaran dokumen digital yang dibuat oleh Adobe System. Manfaatnya, format file terjamin, ukuran file ringkas, Yang kelima, Al-Quran in Word adalah ayat Al-Quran yang secara mudah dimasukkan ke Microsoft Word. Manfaatnya adalah tidak perlu menulis ayat Al-Quran yang cukup sulit, tapi dengan adanya Al-Quran in Word itu dengan mudah kita bisa langsung menyalin pada Word-nya. Yang ketujuh, Microsoft Office. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai alat untuk memudahkan aktivitas dalam pendidikan maupun peraturan. Manfaatnya minimalisir kesalahan tulisan, meminimalisir penggunaan kertas dan menjaga lingkungan, menghemat waktu dan tangan. Yang kedelapan adalah blog. Blog adalah media online multifungsi yang berisi konten dalam bentuk artikel untuk buku dan foto yang dikelola oleh seorang
blogger. Manfaatnya sebagai sarana publikasi dan sebagai perfotoan online, sarana branding. Yang ketujuh, Zoom. Zoom adalah aplikasi dengan mudah mengadakan sekolah online. Saya ulangi, Zoom adalah layanan video konferensi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi cloud komputer. Jadi dalam Zoom itu kita bisa sekolah daring. Kita bisa bergabung dengan ratusan, bahkan bisa ribuan orang atau email. Kalau Google Meet, bedanya Google Meet sama Zoom itu Google Meet bisa dibatasi, kalau Zoom itu tidak ada batasnya sampai nanti gagal sendiri itu, jadi sampai bisa 500 lebih 1000 mungkin bisa, insya Allah. Google Meet. Aplikasi Google Meet merupakan sebuah aplikasi video konferensi atau bisa juga disebut sebagai meeting online yang hanya berisikan beberapa orang, paling banyak 100. Itu Google Meet. Manfaatnya dapat berbagi layar atau menampilkan dokumen. Panggilan antar semua pengguna sudah tertranskripsi. Yang ke-9, Hybriddev adalah game yang bergerak di bidang pendidikan dengan menyuarakan media game sebagai alat pembelajaran untuk anak-anak usia dini, khususnya TK dan PAUD. Ke-10 yaitu cek plagiarisme. Proses pencarian bagian yang diduga plagiat dari sebuah karya. Dalam hal ini, karya tidak hanya sebatas pada dokumen, tetapi juga desain, gambar atau video dan kode program. Itu saja 5 pertanyaan, meskipun jawabannya lumayan banyak, tapi semoga bisa membantu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau ucapan yang kurang pantas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.